Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabbal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya melanjutkan tentang pendidikan karakter yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi anak yang sejak kecil sudah dipaksakan belajar keras akan cepat bosan, bahkan akan mogok sekolah nantinya. Banyak sekali kasus di mana anak-anak pada usia TK sudah pandai berhitung dan membaca dan bagus prestasinya ketika sekolah dasar. Namun, menurun drastis prestasinya ketika sekolah menengah. Bahkan banyak anak yang tidak mau sekolah lagi sehingga sering bolos, bahkan drop out. Ibaratnya seperti lari maraton. Apabila sejak awal anak dipaksakan untuk berlari cepat, maka sebelum mencapai finish anak tersebut sudah tumbang, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Keterlibatan anak pada narkoba, tawuran adalah salah satu indikator kegagalan. Banyak bermain dan bereksplorasi, telah dibunuh semangatnya. Jadi ketika anak waktu usia taman kanak-kanak, dia akan bereksplorasi, bermain. Tapi waktu bermainnya disita oleh orang tua dan ibu guru untuk belajar terus. Jadi belajar dari pagi sampai jam 12 itu di taman kanak-kanak. Tapi waktu bermain 15 menit. Ya, tidak seimbang. Jadi telah dibunuh semangat belajar oleh sistem pendidikan yang terlalu membebankan aspek akademik. Manusia secara alami mempunyai tahap-tahap perkembangannya, baik fisik, sosial, mental maupun psikologisnya. Apabila anak diberi pendidikan yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya, maka ini akan melanggar hukum alam atau sunatullah, yang mana apapun yang bergeser dari hukum alam akan membawa kemudaratan. Salah satu contoh konkret, misalnya perlakuan yang melanggar sunatullah adalah sebagai berikut. Terlalu menekan pada keberhasilan akademik pada anak-anak juga tidak sesuai dengan hukum alam. Ada suatu fenomena alam yang menarik untuk disimak, yaitu bentuk kurva Bell, distribusi normal dan ilmu statistik. Kurva Bell ini menggambarkan bahwa ada keragaman dalam fenomena alam, misalnya tinggi badan, berat badan, pendapatan, kecerdasan, IQ, dan lain-lain. Untuk IQ misalnya, dalam setiap populasi yang beragam ada kecenderungan distribusi IQ seperti yang tertera dalam gambar. Proporsi terbesar populasi akan berada pada nilai IQ rata-rata 100. Semakin tinggi IQ, semakin kecil proporsinya. Dan orang yang jenius seperti Einstein mungkin hanya 0,0 sekian persen. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang betul-betul bodoh adalah sedikit sekali. Dengan IQ rata-rata 100, Jack Sidmar telah menghitung proporsi populasi yang IQ-nya berkisar 85 sampai dengan 115 adalah 68,20%, yang di atas 115 adalah 15,87%. Artinya, dengan prinsip kurva Bell, ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar manusia, hampir 85%, mempunyai kecerdasan IQ di bawah 115. Distribusi dari setiap populasi berdasarkan studi yang dikompilasikan oleh Universitas of Maine USA. Ini ada gambar, boleh saya nampakkan gambar. Ini.
gambarnya. Teori Cold-Fabel sering dikritik sebagai teori elitis karena implikasi adalah membenarkan adanya perbedaan dalam sel kemampuan manusia, dan ini bertentangan dengan prinsip equality manusiawi. Kalau setiap orang tidak dapat mengenyam pendidikan yang sama, karena prinsip keadilan sama rata tidak akan tercapai. Kurikulum yang ada di Indonesia memakai asumsi egaliter bahwa kemampuan anak adalah seragam, yaitu IQ-nya di atas 110. Maka diberikan materi ajaran yang hanya cocok untuk anak-anak terpandai 20%. Banyak orang setuju bahwa hampir semua mata pelajaran dibuat sesulit mungkin, yang sebetulnya hanya bisa diserap oleh otak anaknya 20%. 20% anak yang terpandai. Hampir seluruh mata pelajaran lebih banyak berkisar kepada pembahasan teori yang tujuannya adalah mencetak SDM yang menguasai teori iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin sekali kebanyakan murid-murid tidak mengetahui bahwa manfaat ilmunya dalam kehidupan sehari-hari karena tidak ada implementasinya, ya. Makanya kalau kita melihat pelajaran yang diberikan sekarang kan cukup banyak, sementara anak-anak kemampuannya berbeda, antara satu dan lainnya berbeda, karena kita tahu bahwa anak-anak itu kan unik, makanya kemampuannya berbeda, kemampuan berpikirnya berbeda, semuanya berbeda. Makanya maunya dikumpulkan sesuai dengan kemampuan anak. Kalau memang IQ-nya berapa, segitulah. Jadi tidak boleh digabung dengan anak-anak yang pandai. Jadi tidak seimbang nanti, ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.